Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu Bapa, biarlah senantiasa dari hati kami yang mengasihi Tuhan, oleh karena kasih setiamu juga yang sudah tercurah bagi hidup kami dari waktu ke waktu. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan hari baru boleh kami jalani, dan kami percaya Tuhan memanggil kami di dalam menjalani hari ini maupun hari-hari kehidupan kami untuk mengerjakan kehendak-Mu di tengah kehidupan kami. Dan kami bersyukur bila hari ini firman-Mu boleh menuntun kami, menolong kami semua untuk dapat menjalani kehidupan di jalan Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah kuasa Roh Tuhan yang menerangi hati pikiran kami, dan terlebih memberi pengertian kepada kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-17. Demikian tertulis di sana. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini adalah jawaban atau respons dari Tuhan Yesus terhadap reaksi orang-orang Yahudi yang berusaha menganiaya Dia, oleh karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan seseorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda, dan menyuruh orang itu berjalan dan mengangkat tilamnya. Dan kebetulan pada hari itu adalah hari Sabat. Dan menurut hukum Yahudi, hari Sabat atau pada hari Sabat, seseorang tidak boleh bekerja. Karena itu, ketika mereka melihat orang yang disembuhkan itu berjalan dan mengangkat tilamnya, mereka pun menegurnya. Tetapi orang itu mengatakan kepada orang-orang banyak yang menegurnya bahwa ada seseorang yang menyuruhnya melakukan hal itu. Beberapa hari kemudian, saudara-saudara, ketika orang yang disembuhkan itu bertemu dengan Tuhan Yesus di Bait Allah, dia pun memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa orang tersebutlah yang menyuruhnya berjalan dan mengangkat tilamnya pada hari Sabat itu. Kemudian orang-orang Yahudi itu menemui Yesus dan berupaya menganiaya Dia, karena Tuhan Yesus telah melakukan hal yang menurut mereka melanggar aturan hari Sabat. Dalam merespon reaksi dari orang Yahudi pada waktu itu, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan Tuhan Yesus tadi, ada beberapa pesan firman yang boleh kita petik, yang boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Terlebih yang berhubungan dengan penjelasan apakah pekerjaan Tuhan Yesus ketika Dia hidup di dunia ini, dan sekaligus dari hal itu menjelaskan siapakah Dia sesungguhnya di hadapan kita. Yang pertama, saudara-saudara, dari perkataan ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di mata Dia, di mata Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit
tidak dapat dihentikan oleh aturan-aturan hukum Sabat, seperti yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena memberi pemulihan atau menyembuhkan orang sakit adalah penyataan kuasa kasih Bapa kepada kita, dan pelayanan ataupun pekerjaan kuasa kasih Allah itu adalah lebih utama daripada sekedar menuruti perintah tidak bekerja pada hari Sabat. Dan dalam hal inilah juga Yesus pernah menegaskan dalam kesempatan lain seperti yang tertulis dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Dia berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia atau Tuhan Yesus itu sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena itu dia berdaulat untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan Bapanya pun pada hari itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari hal itu kita juga mengerti akan kesaksian Yesus tentang siapa dirinya. Bekerja untuk mendatangkan kehidupan oleh kasih-Nya bagi manusia dan dunia ini adalah sesungguhnya apa yang Bapanya kehendaki untuk dilakukan. Karena itu, sama seperti Bapanya bekerja, demikianlah Yesus juga bekerja lewat apa yang dikerjakan oleh Bapa. Artinya, hubungan Bapanya dengan Tuhan Yesus tidak bisa terpisahkan. Mereka adalah satu. Dalam arti apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan Anak. Dan dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama dalam pengajarannya. Demikian jugalah dia berkata pada ayat ke-19, di sana tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Atau seperti yang tertulis dalam ayat 21, yang juga memiliki keselarasan dengan tadi. Di sana tertulis, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus berdasar dari kehendak Bapanya untuk dia lakukan. Dan dalam pengertian inilah pada orang banyak pada waktu itu, termasuk kepada kita sekarang, Tuhan Yesus hendak menegaskan, bila kita tidak mempercayai Dia, bila kita tidak menghormati Dia, maka tidak mungkin kita percaya kepada Bapa. Dan dalam hal itulah kita boleh juga mengerti perkataan Yesus, di mana Dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa bila tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga, saudara-saudara, dari hal itu kembali menegaskan kepada kita suatu pengajaran hakiki sesungguhnya, yaitu bahwa di dalam Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa, itulah bukti otentik dari kasih Yesus kepada Bapanya. Demikian juga kasih Bapa kepadanya. Jadi dalam keberadaan demikianlah juga kita-kita ini berarti benar mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Dia, bila kita juga mengerjakan atau mentaati apa yang difirmankannya.
Itulah yang membuktikan kita mengasihi Dia. Saudara-saudara, yang berikut adalah, atau yang keempat adalah, dari apa yang dikerjakan Yesus seturut dengan pekerjaan Bapa, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, berarti pekerjaan kasih Tuhan adalah menopang dan mendatangkan hidup dan kehidupan kepada kita. Dan dari dalam hal itu kita pun mau belajar tentunya bahwa panggilan kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah kehidupan kita pun harus memberlakukan kasih yang menopang dan mendatangkan kehidupan bagi sesama. Dan tidak ada suatu hari pun dalam kehidupan kita ini yang berkuasa atau boleh melarang kita atau membatasi kita di dalam melakukan kasih Tuhan itu. Dalam arti ini, kehidupan orang percaya bisa kita sebutkan sebagai live and let live. Artinya, hidup dengan menopang kehidupan ini. Bukan live and let die, atau hidup dengan mematikan orang lain. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, kita pasti banyak menjalani atau mengalami masa-masa persaingan atau kehidupan persaingan. Dalam hal ini pun, termasuk dalam hal persaingan, firman ini hendak mengatakan kepada kita, jauhkanlah dari diri kita perilaku-perilaku hidup dengan mematikan orang lain. Dengan demikian, kita meniru perkataan Yesus, yaitu, karena Dia bekerja sampai sekarang, dan dalam bekerja itu kuasa kasih-Nya, kita boleh mengalami keberadaan yang menopang kehidupan. Demikianlah kita semua dipanggil bekerja sekarang dan ke masa depan kita untuk memberlakukan kasih yang dapat menopang dan mendatangkan kehidupan bagi siapapun di sekitar kita. Dan biarlah dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berdampak, atau boleh disebut hidup dengan membawa berkat bagi banyak orang. Dan untuk semuanya itu sekali lagi, biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu yang menuntun kami untuk boleh bekerja, memberlakukan kasih, menopang kehidupan di tengah-tengah dimanapun kami berada. Tuhan, ada banyak hal yang dapat menghalangi kami untuk memberlakukan kasih dan menopang kehidupan ini. Mungkin bisa berasal dari diri kami. Mungkin bisa berasal dari pemahaman-pemahaman kami yang salah akan nilai-nilai kehidupan ini. Ataupun dari banyak orang yang mendorong kami untuk menjadikan kehidupan kami membawa banyak celaka bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah kuasa firman-Mu ini menolong dan mencerahkan kehidupan kami. Dan di dalam kuasa Roh Tuhan juga memampukan kami memberlakukan kasih, sehingga hidup kami boleh menopang kehidupan ini dimanapun kami berada. Dan biarlah untuk semua kenyataan itu, nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. GKPS